Hai, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema siang ini nggak biasa ya, tapi ringan. Tapi ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang menganggap ini cukup penting. Aku ingin membacakan seseorang yang masih memantaumu melalui sosial medianya. Ya, sosial media itu bisa apapun ya, bisa Facebook, bisa handphonenya, bisa melacak WhatsApp kamu, apapun itu ya. Dan sekarang di sini aku ingin membacakan hal tersebut. Siapakah yang dekat dengan ciri-ciri ini? Kamu gak usah tebak-tebak buah manggis ya, gak usah memprediksi di awal siapakah dia, tapi ikutin aja pembacaan aku, oke? Oke, di sini aku ingin membacakan mengenai siapakah dia yang memantaumu melalui sosial medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan kali ini bisa banyak resonate-nya. Oke, kartu Summer. Mungkin kamu ketemu dengan dia, mungkin dia ketemu kamu itu sekitar bulan Juni sampai September ya teman-teman. Mungkin dia datang ya, atau dia pernah nyapa kamu sekitar bulan Juni atau September. Bisa jadi dia lahir mungkin antara bulan Juni, Agustus, September, bisa jadi ya. Tapi kalau enggak, berarti kamu ketemu sama dia ya, terkoneksi dengan dia antara bulan Juni sampai September. Nah, teman-teman, orang ini adalah orang yang mungkin tidak lagi terhubung dengan koneksi kamu. Jadi ada energi yang melepaskan di koneksi ini. Mungkin kalian pernah mau deket terus tiba-tiba nggak jadi. Kan biasa gitu ya. Ada cowok misalnya suka sama kita, entah kenapa tadinya dia suka ngechat kita ya, tiba-tiba jauh gitu. Tiba-tiba karena sesuatu hal yang tidak diomongkan, tiba-tiba pergi. Kamu kayaknya udah menyerah gitu ya. Ada dari energi kamu yang menyerah atau energi dia yang menyerah di hubungan ini. Terus di sini aku melihatnya ada yang sudah memiliki anak. Mungkin ada yang sudah memiliki anak, atau kondisinya di sini dia bisa jadi teman kecil kamu, ya. Dia bisa jadi teman kecil kamu, atau dia udah kenal kamu lama. Yang pasti di sini energinya adalah orang lama, teman-teman. Ini kenceng banget sih. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan sebentar ya, teman-teman. Banyak notif ya, begitulah hidup saya penuh dengan notif. Kemudian di sini aku melihatnya kalian ini kayaknya ya ada rasa kayak kesepian juga satu sama lain. Jadi kalau ketemu sama dia tuh ada energi seneng gitu. Sebaliknya dia juga ketemu sama kamu ada energi seneng. Nah, tenang, aku tidak akan lepas konsentrasi. Gini, teman-teman. Aku ada lihat energi kepasrahan di sini. Jadi kamu sudah tidak lagi kayaknya mencoba untuk mendekatkan diri sama dia, tetapi kamu kayak menyerahkan semuanya sama Tuhan sih. Kalau misalnya emang deket sama dia, syukur, enggak. Nah, dia pun juga begitu. Nanti kita akan cari tahu sih kenapa sebetulnya orang ini tuh kayak let you go, atau kenapa hubungan ini sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Padahal ya kamu kan udah ketemu, tapi kayak pertemuannya singkat, mungkin cuman 3-4 bulan maybe ya. Teman-teman, di sini kalau aku lihat orangnya ya, mungkin ini hanya untuk yang sebagian memantau saja ya. Kamu juga memantau dia mungkin.
antara dia punya pekerjaan yang baru, atau kamu pernah mendengar dia tidak lagi bekerja di kantor yang lama dan dia baru masuk kantor baru, atau di sini kamu bisa ketemu sama dia waktu itu pada saat kamu satu kantor sama dia. Mungkin nggak? Ya, jadi ada dua opsi nih. Aku selalu membuka dua opsi. Mungkin kamu ketemu sama dia pada saat awal-awal kamu kerja, atau pada saat kamu ingin bekerja, lagi tes bareng-bareng, terus masuk, terus dia nggak taunya di kantor itu cuman sebentar gitu, ya. Terus dia sudah melepaskan kamu, ketemunya mungkin masuknya bulan Juni sampai September. Coba kamu ingat-ingat lagi, ada nggak memori seperti itu? Dia masih ngecekin kamu ya, melalui sosial medianya, dia cari-cari info tentang kamu, banyak bacain tentang kamu sehari-harinya ngapain. Bisa jadi dia salah satu penyusup yang pakai fake account, tapi kamu nggak pernah tahu dia pakai foto siapa, kita nggak tahu ya. Kita lihat lagi di sini teman-teman. Aku melihat ada energi yang happy, ya. Kamu berdua tuh walaupun mungkin koneksinya nggak begitu jauh ya, sebentar secara physically, tapi aku melihat ada energi senang, ada energi bahagia yang terpancar dari energi dia kepada kamu. Oke. Kamu tuh berputar-putar di kepalanya kayak kaset rusak. Suka part yang mungkin dari kamu dulu, ada nggak sih zaman kalian yang zaman masih beli kaset gitu, mungkin kamu cuman suka satu lagu sampai kasetnya tuh meleot suaranya. Pernah denger nggak kayak gitu? Nah itu kayak outdate, jadi kayak berputar-putar di situ aja. Dan di sini dia tuh memiliki sebetulnya energi unconditional loving, ya. Dia sangat jatuh cinta sama kamu. Dia masih terjebak memori lama sih, aku ngelihatnya. Ya, terjebak memori lama sehingga banyak energi di antara kalian itu yang mungkin nggak nyambung. Mungkin kamu kemana, dianya masih kayak mengharapkan kamu, kita nggak tahu. Tapi energinya di sini yang aku lihat adalah dia pernah menyerah gitu loh di hubungan ini. Kenapa dia menyerah di hubungan ini? Ya mungkin nanti aku akan buka sedikit kenapa, tapi sebetulnya rata-rata ya orang yang pernah terkoneksi itu kayaknya mendapat, mungkin ada hal yang sebenarnya tiba-tiba kayak berantem, atau mungkin dia ngerasa tiba-tiba kayak nggak cocok sama kamu, entah dari komunikasi apa atau ada kejadian apa. Kita lihat di sini ya teman-teman. Kenapa sebenarnya dia di sini tiba-tiba kayak melepaskan atau hubungan ini tidak berjalan? Aku ngelihatnya sih kayak ada masalah dari keuangan dia. Tiba-tiba itu kayak semuanya tidak going well. Ada kondisi di mana dia kayak chaos. Atau di sini dia datang pada saat kamu lagi ada kesulitan keuangan dan dia nggak bisa ngebantu kamu, mungkin aja. Aku ngelihatnya sih dia tidak memperjuangkan dikarenakan mungkin ada di antara kalian yang
Ini kayak berhenti di tahap akhir gitu, dikarenakan ada keras kepalanya. Dia melihat kamu tuh keras kepala, cuma dia nggak bisa ngomong. Kala itu ya, dia bilang kayaknya udahlah nggak cocok gitu. Dia menyerah untuk memperjuangkan kamu karena mungkin ada kepercayaan, ya maaf ya, mungkin agama, kepercayaan atau apapun, ada prinsip yang mungkin tidak bisa dipaksakan atau diubah di sini gitu ya. Aku udah bukakan itu teman-teman, dan aku akan lihat lagi di sini untuk pembacaannya. Kenapa dia masih mengintai? Kenapa dia masih mengintai kamu? Ada rasa bersalah atau menjadi beban buat dia tidak memperjuangkan kamu kala itu. Mungkin membuat kamu kecewa, itu yang kayak terasa dan gak enak gitu. Dia ngerasa kayak waktu itu tidak bisa memperjuangkan kamu lebih lagi, dan mungkin dia kala itu masih labil ini emosinya. Dan dia tuh kayak ada apa ya, dia ngerasa mengecewakan kamu, dan mungkin kamu itu ada traumatik, membuat hidupmu tuh trauma, dan dia tuh nggak enak. Kayak gimana sih kita tuh punya rasa bersalah yang berlebihan sama seseorang gitu. Kita tidak memperjuangkan, main ninggalin aja, serasa tidak bertanggung jawab. Ada nggak beberapa di antara kalian, walaupun singkat, tapi kalian sudah ada physical touch, udah ciuman, udah pelukan, udah mungkin ada yang lebih, karena memang dia datang di saat yang tepat, tiba-tiba dia pergi begitu saja, tidak memilih kamu. Itu ada rasa beban di pundaknya dia. Itu. Aku ngelihatnya di sini ya teman-teman, ketika dia mencoba untuk mengabaikan semua perasaannya, dia merasa tidak seimbang atau selalu diikuti rasa bersalah. Karena dia selalu menyadari bahwa harusnya aku memprioritaskan kamu, tapi tidak aku lakukan dan tidak aku perjuangkan. Jadi sekarang dia pengen kayak menebus rasa salah mungkin, ya. Dia cari-cari info dulu tentang kamu lagi setelah sekian lama. Dan apa yang membuat dia tiba-tiba kayak stalking sosial media kamu, atau lihat-lihat informasi dan cari-cari informasi tentang kamu. Kita akan lihat di sini. Kala itu dia tuh kayak ada rasa menyerah, sekaligus juga ada rasa perlawanan sih. Aku ngelihatnya. Dia ingin kayak melawan rasa takut, karena dia sempat kayak meninggalkan kamu, sehingga di sini aku ngelihatnya dia kayak fighting back gitu loh, pengen kayak memperjuangkan lagi. Ada energi seperti itu. Terus kenapa dia kartu kedua yang ini, karena aku ngelihatnya dia sekarang ini sudah cukup stabil secara emosional, secara materi. Mungkin kala itu kan mungkin pekerjaannya masih belum bagus, atau dia mungkin juga ketika udah sama kamu tuh ada kisah drop atau pekerjaan yang turun, atau mungkin dia kena layoff, kita nggak pernah tahu. Tapi sekarang ini sudah stabil dari secara keuangan. Terus aku ngelihatnya dia tuh masih kayak berfantasi tentang kamu. Makanya di sini ada nggak yang sudah melakukan hubungan jauh atau physical touch dan ngomongnya udah dalam. Nah di sini tuh dia kayak rethinking lagi, ketarik lagi energinya, ya. Dia tiba-tiba misalnya, kok aku tiba-tiba inget kamu ya, dan cari-cari tahu, dan ketika udah cari tahu jadi ketagihan. Dia kayak berharap masih ada possibilities nggak, masih ada kemungkinan nggak kalau seandainya aku ketemu lagi sama kamu, karena ada fantasi-fantasi yang belum tersalurkan ya, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir di sini aku melihatnya
dia terkoneksi dengan kamu secara pikiran alam bawah sadar. Jadi ada perasaan bersalah, ada perasaan yang ketarik atau tertarik ke kamu lagi ketika dia tidur. Mungkin kamu juga kayak inget dia dan itu kayak koneksi gitu loh. Ada connectingnya di sini. Karena aku ngelihatnya tuh dari unconscious mind, jadi dari alam bawah sadar, teman-teman. Dia mencari tahu tentang kamu itu secara diam-diam ya, bisa dari sosial media kamu juga ya, sesuai dengan judul, nanya-nanya orang, tapi lebih kayak ngelihat dan ngebaca sih. Aku tuh kayak punya vision, dia tuh kayak ngelihat sesuatu, scrolling sosial media kamu. Mungkin kalau kamu nggak punya sosial media, dia cari di Google nama kamu siapa, nanti kelihatan dia pakai akun lain, dia lihat apa yang bisa dilihat aja gitu. Kalau kamu Kak, aku tapi udah nggak tahu ya, kita nggak tahu kan nyusup, atau kamu udah kenal semua dengan orang-orang di sosial media kamu dan gak ada dia. Ya mungkin dia lihat informasi tuh tapi yang udah bocor ke Google, mungkin bisa jadi, ya kan, dari Google, atau dia nge-add kamu mungkin pakai akun fake. Kalau di Facebook kita tulis nama kamu gitu, tiba-tiba muncul berita-beritanya atau postingan-postingan kamu yang ini. Mungkin loh teman-teman, kita nggak pernah tahu cara orang itu mencari informasi ke kita seperti apa. Dan aku ingin melihat apa yang ingin dia tahu dari kamu, apa yang baru-baru ini dia cari tentang kamu. Yang baru-baru ini dia cari tentang kamu. Mengenai hal apa? Dia melihat perkembangan kamu sih teman-teman. Dia itu ngecek apakah kamu di sini masih sendiri, masih kosong hatinya, atau kamu memutuskan untuk apa ya, kayak untuk lebih maju dalam perkembangan karir kamu atau gimana. Dia sih kayak lebih ngecekin apakah kamu di sini masih punya pasangan atau enggak. Itu. Ya, dan melihat perkembangan kamu tuh udah sama siapa, terus kamu pekerjaannya gimana, ngeliat kamu secara general sih sebenarnya. Terus yang kedua di sini nostalgia. Dia ngelihat apa ya, mungkin foto, mungkin chattingan kamu yang berupa kenangan masa lalu. Mungkin kamu pernah kasih barang ke dia yang mungkin ada ukiran nama kamu atau ukiran nama dia. Di situ dia sangat really appreciate, dan mungkin kamu pernah kasih dia baju atau apapun itu. Ya intinya Six of Cups itu ibaratnya kayak nostalgia ya, kayak kembali ketarik ke memori itu. Dia melihat perkembangan kamu teman-teman, dia melihat kamu tapi tidak juga kunjung maju ya. Yang pasti dia tahu informasi tentang kamu tuh banyak, jangan kau tanyakan dari mana. Di sini dia ngelihat kamu tuh lagi deket sama siapa, atau ada nggak pencapaian dari pekerjaan kamu tuh yang wow gitu. Dia ngelihat di sini sih kayak ada kemajuan ya, ada effort kamu dalam hidup kamu tuh dia cari tahu. Pokoknya perkembangan kamu ya, seputar kamu saat ini tuh lagi happy sama siapa, deket sama siapa, terus kamu sukanya apa gitu. Sekarang aku akan melihat apa rencana dia terhadap diri kamu. Ayo, siapakah kamu dan rencana kamu apa? Siapanya udah ya, tinggal rencananya. Di sini sebetulnya sih dia tuh kayak pengen datang ke kamu ya, kayak belaga bego sih. Kayak tiba-tiba tuh kayak hai, halo gitu. Kayak pengen starting lagi dari awal. Apa kabar? Gitu. Kayak nggak ada salah. Dia kan lakukan itu. Terus yang kedua mulai nih, dia mulai kayak mau tahu kamu
Kalau misalnya dia udah ada settle ya pekerjaan, dia mau bantu kamu, mau kasih kamu ini itu sebagai kayak bentuk pembayaran rasa bersalah sih tepatnya. Terus dia mungkin akan belikan barang-barang yang kamu suka, ngajak kamu dating ke tempat resto atau ke tempat cafe yang kamu suka, atau bisa dia kirimin kamu hadiah, kirimin kamu makanan. Pokoknya ada sesuatu yang dari dia ya yang akan diberikan kepada kamu, dan itu berbentuk barang. Mungkin reminding lagi kesukaan kamu tuh apa dan lain-lain. Terus di sini aku ngelihatnya dia akan memperjuangkan kamu sih, karena di sini aku ngelihat ada agresi, ada keinginan dari dirinya sendiri itu untuk apa ya, ngabarin kamu gitu. Datang ngabarin kamu dan bicara banyak hal di sini. Aku ngelihatnya memang kamu yang dia inginkan, akhirnya dreams come true. Dia bisa mendekati kamu tanpa hambatan. Itu sih maunya dia. Kapankah kira-kira orang ini akan datang? Page of coin ini sih nggak akan jauh-jauh lagi ya teman-teman. Ini bisa jadi di bulan-bulan Agustus September. Karena bulan-bulannya Virgo tuh bisa jadi. Ya, yang paling dekat adalah Agustus September, itu dia akan datang. Kamu tungguin aja 1 bulan lagi. Dia datang dengan mengambil sebuah resiko. Tetapi resikonya di sini ya udah, yang bisa dia lakukan adalah belaga bego aja. Dia datang terus nanti kamu kemana aja, ya udah terjadilah komunikasi di antara kalian seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah pembacaannya. Kalau misalnya pengen tahu dan kamu ada orang yang ingin kamu tanyakan, silakan lakukan personal reading dengan cara pembayaran ya. Dan di sini biayanya hanya 50.000 untuk 1 pertanyaan. Sisanya kalian bisa lihat cek paketnya sendiri, karena harga tarot reader itu berbeda-beda sesuai dengan ya kemauan, keinginan, pengalaman tentunya. Ada yang lebih mahal juga dari aku banyak. Gitu, ada yang lebih murah daripada aku banyak. Kita kan tidak pernah harus membanding-bandingkan harga kita dengan orang lain ya, gitu. Ini nama-namanya. Kalau misalnya namanya nggak ada, ya mungkin agak mundur lah dari bulan Agustus September. Zodiak-zodiak yang mungkin muncul, kita punya Scorpio, kita punya Aries, Aquarius, Cancer, Pisces, dan juga Capricorn. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka. See you. Bye-bye.